Untuk efisiensi produksi saya akan gunakan papan tulis ini sudah saya gambarkan ya. Jadi untuk efisiensi di produksi itu kalau dilihat sekilas gambarnya mirip seperti Edgeworth diagram untuk konsumsi ya. Memang sama, mirip. Hanya Anda harus perhatikan bedanya, ada perbedaannya. Kalau di produksi, ini bedanya sumbu-sumbunya itu kita harus ganti menjadi sumbu faktor produksinya ya. Yang mendata bisa Anda isikan sumbu L, yang vertikal sumbu K ya. Kemudian kalau tadi interaksi konsumsi itu dua individu, kalau di Edgeworth untuk produksi, ujung-ujungnya itu adalah produk ya, produk yang mau dihasilkan. Ini misalnya pakaian dan makanan. Kalau misalnya ya katakanlah di titik B misalnya, ada titik B ini kita analisis dari produk pakaian dulu misalnya. Pada titik B ini berarti pakaian diproduksi dengan menggunakan L di sini, kemudian K ini tertentu, L tertentu, K tertentu. Ya. Makanan sebaliknya, pembacaan dari atas. Berarti L-nya di sini, ya, kemudian K-nya sini kan, ya, dari atas ke bawah. Nah, hampir sama seperti yang tadi dikonsumsi. Kalau misalnya ada sebuah titik awal yang belum, ini kan sudah efisien ya kalau di titik B. Saya misalkan lah, saya tambahkan ada ini, ada titik D misalnya, D itu belum efisien ya. Kemudian D itu mau kita bikin lebih efisien dari sisi produksi ya. Artinya dengan tingkat kondisi awal seperti ini masih dimungkinkan nggak kita optimalkan penggunaan labor dan K ini sehingga dia menjadi lebih baik gitu. Namanya gitu. Jadi dari D dengan prinsip yang sama seperti konsumsi tadi atau exchange tadi, D ini efisien kalau ke C ya, C. Karena pada saat dia ke C, apa yang terjadi? Produksi makanan memang tidak bertambah ya, artinya tetap. Tapi produksi pakaian kan naik. Dari yang tadinya D ini, misalnya D ini di berapa nih? D ini di 20, sekarang jadi 30. Jadi dia menjadi lebih baik tanpa mengorbankan makanan. Hingga masing-masing titik A, B, C ini, karena di sini Anda lihat ini titik persinggungan semuanya, ini adalah titik-titik efisien ya, titik-titik yang efisien dalam produksi. Kalau digabungkan, kalau dihubungkan A, B, C dengan sebuah garis itu namanya kurva apa? Kontrak produksi. Kurva kontrak produksi. Nah, kalau kurva kontrak produksi ini kita mau pindahkan atau kita bikinkan menjadi kurva produksinya saja, ya, maka jadilah gambar yang di sebelah kanannya ini. Saya pindahkan titik A, B, C ini ke kurva baru, di mana kurva baru itu sumbunya adalah pakaian dan makanan ini ya. Ini makanan ini. Kemudian ini pakaian. Saya pindahkan sesuai dengan angka-angka di sini. Ini kan A-nya ada angkanya. Angkanya diambil dari mana? A ini kan adalah persinggungan antara, masih ingat nggak ini? A ini persinggungan namanya kurva apa? Ini kurva bukan indifferent ya kalau diproduksi. Ini kurva isopuan ya. A itu adalah isopuan. Kan ada nilainya tuh. Di sini sudah saya tulis nilainya. Nilai isopuannya berapa? 50. A itu 50 untuk makanan. Sementara pakaian berapa? Pakaian kan ini kurvanya, isopuannya 10. Berarti A itu adalah, kalau di ini kan 50 makanan, 10 pakaian. Saya pindahkan 50 makanan, 10 pakaian. Dan dengan cara yang sama B juga sama. B ini dari 40, 20.
ya, 10, 20 dan sebagainya. Jadi jadilah titik-titik. Setelah titik-titik itu jadi, saya hubungkan dengan garis, jadilah ini membuat kurva. Jadi dengan kurva yang baru ini, ada titik A, B, C, ini kita membuat sumbunya adalah pakaian dan makanan, di mana A, B, C ini adalah hasil dari proses produksi, maka kurva ini disebut juga dengan kurva production possibilities frontier, ya, PPF, kurva kemungkinan produksi. Jadi di kurva kemungkinan produksi ini, society ini, saya bilang saja society atau komunitas ini, itu bisa memproduksi dengan efisien makanan dan pakaian pada titik A, B, C. Kita ambil contoh di sini, titik D ini berada di mana nih? Titik D itu kan ada di 20 pakaian, ya, terus 30. Anggap saja 20-30. Nah, di sini, ya. D itu, kenapa dia tidak efisien? Karena ternyata dia di bawahnya. Di bawah dari kurva frontier tadi, garis frontiernya. Bisa sebetulnya diambil angkanya sebagai ukuran produksi, tapi itu kan tidak efisien. Artinya tidak efisien itu banyak, ada beberapa faktor yang mungkin jadi idle, tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diproduksi kan pasti tujuan akhirnya adalah untuk dikonsumsi. Cara berikutnya, dengan adanya PPF, bagaimana menentukan keseimbangan ekonominya, nanti bisa kita bisa sandingkan dengan kurva utilitas namanya, ya. Kurva utility curve, kan, sehingga nanti kurva utility itu bersinggungan, ya, dengan titik tertentu di kurva PPF, hingga pada titik ini utility curve itu kan punya ukuran, ya, punya ukuran kemiringannya, itu dinilai dengan namanya MRS, ya. Sementara kalau kurva PPF itu ukurannya namanya MRT. Hingga pada posisi keseimbangan, pada kondisi keseimbangan produksi dan konsumsi di situ, marginal rate of transformation istilahnya, ya. Transformasi dari produksi itu bersinggungan dengan atau sama dengan marginal rate of substitution-nya, sehingga disitulah terjadi titik keseimbangan produksi dengan konsumsi namanya, ya, gitu, ya. Jadi artinya apa yang diproduksi dimakan habis gitu, ya, dipakai habis oleh masyarakatnya. Nah, seperti itu, ya, analisanya kalau kita memakai PPF ini. Dan terakhir, PPF ini akan bisa digunakan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana kalau seandainya suatu, ini tadi saya bilang society, ya. Kalau saya bilang negara juga bisa nih. Kalau misalnya ini sebuah negara, mau kita tentukan misalnya negara ini bisa nggak dia mengkonsumsi tidak sebanyak B misalnya. Maunya lebih, nah ini ada potensi atau kemungkinan kalau mau mengkonsumsi dengan pilihan lebih banyak. Kalau misalnya di atas B ini, ya, hanya kita melihat dari satu sisi negara saja, mungkin ini tidak bisa dipenuhin, ya. A, B, C sudah, D sudah, E lah. E itu kalau dilihat dari satu negara itu saja mungkin tidak akan mungkin terpenuhin, karena itu kan atas sekali, ya, jauh di atas. Tetapi ada satu cara yang namanya yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan di E. Caranya adalah negara ini, katakanlah negara yang punya PPF seperti ini harus melakukan trade, perdagangan dengan negara lain. Apa tujuannya mereka trade itu? Tujuannya adalah
negara, saya anggap saja ini misalnya negara A ya, ya. Nah, jangan A lagi kan, negara R lah, gitu kan. Bila negara R ini mau mengkonsumsi sebesar E, mau memberikan pemenuhan kebutuhan ya masyarakatnya dengan tingkat E itu, maka konsekuensi pertama adalah dia harus trade. Untuk trade dia harus punya modal dong ya. Modalnya apa? Dalam teori trade itu disebut dengan istilahnya dia harus memanfaatkan keunggulannya. Ya. Katakanlah keunggulannya adalah pakaian. Dia harus memproduksi pakaian lebih banyak. Kalau tanpa trade mungkin dia memproduksi di B saja, tapi dengan mau trade dia harus memproduksi sini ya misalnya. Sini. Dia harus memproduksi pakaian lebih banyak, sehingga nanti pakaian yang lebih banyak itu tidak semuanya memang akan dipakai oleh negara R itu saja. Dengan memproduksi lebih banyak, sebagian dia bisa ekspor, kan? Ya, dengan dia ekspor itu dia dapat kan kalau apa definisi ekspor itu adalah kita jualan ya, dari jualan dapat uang, dari uang yang diperoleh itu kita bisa beli lebih banyak makanan gitu. Sehingga dengan membeli lebih banyak makanan dapatlah terpenuhi di posisi E ini. E ini kalau kita mau gambarkan utility ya bisa seperti itu ya. Itu ceritanya. Jadi kalau mau memproduksi lebih dari PPF-nya bisa dimungkinkan, tapi dia harus berdagang. Berdagangnya caranya menggunakan keunggulannya dulu tentunya ya, karena dengan model ini kan kita memang dibatasin tidak melihat bagaimana terkumpulnya uang gitu ya, tapi dengan cara dia memproduksi dulu ya, menghasilkan dulu. Kan dengan menghasilkan misalnya di pakaian sebesar ini ya, karena dia harus memproduksi pakaian lebih banyak, tentu saja ketika dituntut untuk memproduksi makanan harus berkurang. Tapi tidak harus khawatir karena berkurangnya makanan nanti akan dipenuhi dengan trade tadi. Ya, kalau ternyata ini yang ingin dicapai, berarti dia harus ekspor sebesar ini ya. Ini yang harus dijual istilahnya ekspornya. Ya, itu kan. Terus selebihnya dia akan impor nih. Impor sesuai dengan ini yang dibutuhkan, misalnya E-nya sebesar ini, tapi dia sanggup memproduksi makanan tadi karena dikurangin untuk produksi pakaian sebesar ini. Jadi ini daerah impornya. Ya, itulah bagaimana perdagangan bisa terwujud. Ya. Saya akan men-share bagaimana menganalisis trade ya. Dengan cara saya akan gunakan satu soal ya seperti ini. Oke, bisa dilihat barangkali ini adalah satu soalan yang ingin saya share untuk menjelaskan lebih jauh tentang trade ya. Melanjutkan tadi yang saya gambarkan di papan tulis. Misalnya negara A dan B keduanya menghasilkan anggur dan keju ya. Kemudian diceritakan negara A punya 800 unit tenaga kerja dan negara B punya 600 unit. Sebelum berdagang, nah ceritanya mereka belum berdagang dulu. Negara A mengkonsumsi 40 keju dan 8 anggur. Negara B 30, 10 anggur. Gitu ya. Kemudian ada informasi tambahan. Informasi tambahannya ada di tabel ini. Negara A itu dengan tenaga kerja yang dia miliki, dia bisa mempekerjakan tenaga kerjanya dengan data seperti ini. Jadi tenaga kerja A itu 10 tenaga kerjanya bisa untuk memproduksi satu pon keju, 1
pon itu ya ya ukuran beratnya lah ya gitu ya, pon. Jadi 10 tenaga kerjanya 1 pon keju, atau kalau dia mau memproduksi anggur dia menggunakannya 50, lebih banyak ya, lebih banyak. Negara B datanya disediakan juga 10 tenaga kerjanya bisa untuk memproduksi atau keju. Sementara kalau anggur dia cukup 30 saja. Kemudian ini ada pertanyaan, negara mana yang punya keunggulan komparatif, tentukan kurva PPF-nya, jika mereka berdagang seperti apa, buktikan, dan seterusnya. Ini pertanyaannya ya. Sekarang kita akan coba selesaikan, cara menyelesaikannya seperti ini ya. Jadi dengan data itu, kita perlu memperhatikan data penting dari soal tadi ya. Data penting soal tadi itu saya gambarkan di tabel ini, bahwa bagaimana negara A dan negara B menggunakan tenaga kerjanya, ini penting. Terus kita juga perlu, tadi sudah diberikan data total tenaga kerja ya. Total tenaga kerja itu nanti akan menentukan kemampuan produksi maksimal negara masing-masing. Setelah data ini datanya dulu. Nanti data ini akan kita gunakan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan soal ini, konversikan data tenaga kerja ke data produksi. Jadi kita belum punya data produksi kan, ya, belum punya data PPF sebetulnya, ya. Nah itu kita perlu buat. Caranya adalah ada data 800 tadi dan 600 negara A dan negara B dengan data masing-masing. Itu bisa kita konversi. Caranya, kalau negara A menggunakan 800 tenaga kerjanya untuk memproduksi keju semua, itu berapa? Kan bisa dihitung tuh. Kalau 10 tenaga kerja 1 pon keju, 800 berapa? Kan tinggal 800 bagi 10 ya, nggak 80. Dengan cara yang sama, anggur juga bisa kita tentukan 16, 800 bagi 50. Ini sekali lagi dengan asumsi full production di masing-masing barang dulu ya, artinya di ujung-ujungnya gitu. Jangan dibayangkan dulu kombinasinya dulu ya, tidak. Full untuk masing-masing barang. Negara B juga gitu, 660 ya. Terus kemudian setelah dapat data ini, kita sudah bisa memperoleh tabel produksi tiap negara. Negara A ternyata produksi kejunya 80, B 60 kejunya, A anggur 16, B 20. Pertanyaan saya sampai di sini dulu, apakah ada negara yang mempunyai keunggulan absolut? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena keunggulan absolut itu bisa dilihat dari kalau negara itu bisa memproduksi jumlah yang lebih banyak di kedua barang. Sebagai contoh misalnya, negara A kalau memproduksi keju, dia bagaimana dengan negara B? Dia lebih unggul karena lebih banyak. Tapi untuk anggur yang lebih unggul adalah negara B. Sehingga dalam data ini tidak ada negara yang absolut. Kalau absolut berarti harusnya negara A dua-duanya lebih banyak harusnya gitu. Tapi ini kan tidak ada. Kalau tidak ada keunggulan absolut, bisa nggak mereka melakukan perdagangan? Bisa sekali ya. Caranya adalah kita harus mencari keunggulan komparatif. Cara membuat keunggulan komparatif itu tadi kan sudah konversi menjadi produksi. Sekarang ubah lagi menjadi tabel data keunggulan komparatif dengan tabel produksi tadi ya. Caranya dengan tabel yang atas ini, saya bikin sekarang tabel baru di bawah untuk negara A dulu. Tabel keunggulan komparatif itu dihitung dengan cara menghitung biaya produksinya. Atau dalam model ini sebetulnya kita sedang menghitung opportunity cost-nya ya. Kan di sini tidak ada angka uang nih, karena itu menghitung biaya produksi dengan opportunity cost lah yang paling relevan di sini. Sekarang saya ingin menghitung opportunity cost memproduksi keju ya.
memproduksi keju. Perhatikan negara A mau memproduksi keju, berapa opportunity cost-nya. Datanya sebetulnya bisa dilihat dari data produksi ini saja, bahwa kalau negara A memproduksi 80 keju, berarti kan dia harus mengorbankan tidak akan memproduksi anggur, kan gitu ya. Berarti 80 keju itu mengorbankan 16 anggur. Kalau ditanya inilah berapa kos 80 keju, inilah 16 anggur. Kalau 16 anggur 80 keju, satu kejunya berapa? Kan tinggal dibagi 80 menjadi satu, kan 80 dibagi 80 ya. Ini juga kita bagi 80. Sebenarnya sederhana itu ya. Sehingga 16 kita bagi 80, sehingga kos keju itu adalah 1/5 ya. 1/5. Nah, dengan cara yang sama anggur juga seperti itu. Kalau negara A milih memproduksi anggur, apa yang dia korbankan? 80 keju. 80 keju artinya tidak diproduksi semua ya. Tidak diproduksi nol ya. Jadi kos 16 anggur itu 80 keju. Jadi satu anggur 5 keju ya, 5 keju. Nah, dengan data ini, dengan cara ini Anda bisa mendapatkan sebetulnya ini data cost production-nya negara A, atau tadi opportunity cost-nya negara A, dan negara B juga dengan cara yang sama bisa kita temukan. Data ini nanti akhirnya akan menjadi yang saya tulis di atas, ini paling atas kita akan memperoleh data keunggulan komparatif tiap negara ya. Nah, data keunggulan komparatif tiap negara ini kita bisa sandingkan sekarang, tadi kan terpisah, sekarang disandingkan ya. Data keunggulan komparatif tiap negara itu adalah negara A sekarang untuk memproduksi keju dia butuh biaya, sekarang datanya adalah 1/5, untuk memproduksi anggur dia butuh biaya 5. Negara B produksinya untuk keju biayanya 3, anggur 1/3. Sekarang kita selesaikan dulu mana yang memiliki keunggulan komparatif dan untuk barang apa ya. Negara apa yang memiliki keunggulan komparatif dan untuk barang apa, itu bisa kita jawab dulu. Cara menentukan keunggulan komparatif itu adalah pilihlah dari data ini angkanya yang terkecil, karena angka-angkanya ini kan angka biaya ya. Namanya biaya kan, biaya itu cari yang termurah ya. Artinya dengan biaya murah itu dia bisa memproduksi, berarti kan dia punya keunggulan. Kalau dia memproduksi dengan biaya lebih mahal, berarti kan dia gampangnya nih, kalau dijual barangnya akan jadi mahal sehingga tidak bisa bersaing. Jadi cari yang termurah. Jadi akhirnya dapatlah negara A itu keunggulan komparatifnya ada di keju, B keunggulan komparatifnya ada di anggur, ya. Nah, kan kebetulan dua negara ini punya keunggulan komparatif yang berbeda. Bisa nggak mereka berdagang? Bisa, karena kebetulan dua barang ini saja yang ada di analisis kita ya. Jadi transaksinya dengan dua barang itu. Jadi ada potensi perdagangan A dan B mempertukarkan anggur untuk keju ya. Hingga nanti A mungkin akan jual anggur, A menjual keju, B menjual anggur, dan mereka akan dapat yang sebaliknya kan. Ya. Nah, pertanyaannya pada harga berapa mereka akan jualan itu? Dari sisi penjual, kalau dia mau mengejar trade-nya itu, dia pasti akan menjual dengan harga yang siapa? Kan pasti lebih tinggi dari cost-nya dong ya. Jadi negara A akan jual kalau cost-nya di atas 1/5. Ya, seperti itu. Ya. Dan sebaliknya bagi B, dia akan cari yang, karena dia membeli keju, berarti dia cari yang lebih murah dari 1/3. Ini dilihatnya di sini ya. Lebih murah dari 1/3. Ya, jadi sudah terjawab. Kemudian, nah untuk kalau ada pertanyaan kedua nih,
tentukan kurva kemungkinan produksinya baik secara grafis maupun aljabar ya. Karena kita punya datanya seperti ini, maka kita bikin grafiknya, kurva kemungkinan produksinya jadinya seperti ini ya. Jadi jangan dipaksakan, ini memang tidak garis melengkung memang, karena memang persamaannya linear. Cara membuat persamaannya sebetulnya adalah Anda bisa lihat kan keju dan anggur untuk A itu sudah ada datanya. Kejunya 80, anggurnya 16. Terus secara prinsip sebetulnya kan bisa kita plot di garis yang gambarnya seperti ini. Kalau Anda bikin garis vertikal itu keju, ininya horizontalnya anggur, maka sisi-sisi ekstrimnya dari produksi itu adalah 80 keju, 0 anggur, 16 anggur, 0 keju kan gitu ya. Tinggal dihubungkan. Terus bentuk persamaannya seperti apa? Kalau mau langsung cepat ya gitu ya, Anda bisa tarik aja, ambil satu angka ini di sini 80 sama dengan berapa? 80 itu kan Y ya. Dan gitu. Ya. Jadi 80 ya sama dengan samaan garis yang downward sloping ini kan A min ya, B apa di sini, B anggur gitu ya, anggur karena X-nya kan anggur ya gitu. Nah, kalau persamaan garis seperti ini kan kita tinggal mencari berapa A dan berapa B ya. A itu konstantanya, B itu adalah apa? Kemiringan grafiknya ya. Kemiringan grafik bisa nggak dicari kalau ada data ini? Sebenarnya bisa. Kemiringan grafik itu kan sebetulnya perbandingan ya kan, perbandingan nilai vertikal dibagi dengan nilai pada horizontal. Jadi B ini sudah ketemu juga sebetulnya angkanya berapa, 80 bagi 16 kan gitu ya, 80 sama dengan A min ya, 80 dibagi 16 ya. Nah gitu ya, atau 80 bagi 16 kan udah dengan 5 ya, 80 sama dengan A min 5A ya kan. Nah, 80 itu kan bisa terjadi kalau A-nya berapa? 0 ya, 80 sama dengan A min 5 kali 0 berarti 0. Jadi A-nya sama dengan 80. Sehingga dapatlah A udah ketemu, B juga udah ketemu. Jadi A yang kita ganti 80 ya. A nya kita ganti 80 sehingga dapat 80, B-nya min 5A dan sama garisnya adalah K sama dengan 80 min 5A ya. Ini cara yang sangat sederhana ya. Ya, dan dengan cara yang sama di B juga demikian ya, 60 min 3A. Nah, sekarang tadi kalau misalnya mereka nggak berdagang kan, dengan soalnya tadi mereka akan mengkonsumsi berapa? Katakanlah 48, ini sudah ada di soal ya, 48 keju. Kalau mereka mau berdagang, tentunya mereka harus menggunakan keunggulan komparatif masing-masing ya. Tadi kan sudah kita analisis keunggulan komparatif A di keju, jadi dia akan memproduksi lebih banyak keju. Jadi dimisalkan di sini A akan memaksimalkan semua produksinya di keju, tidak memproduksi anggur. B juga gitu, B akan memproduksi semua di anggur.
dan tidak di keju ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memaksimalkan perdagangan itu sendiri ya, maka kita bisa ini istilahnya, bisa menarik garis baru, garis perdagangan A dan B. Caranya adalah tadi kan output maksimal A ada di 80, output maksimal B 20, tinggal dihubungkan garis. Jadi garis. Berapa kemiringan garis ini? Kemiringannya adalah sesuai dengan cara mencari kemiringan grafik tadi. Ini 80, 20, 80 bagi 20 menjadi 4 ya. 4. Nah, 4 itu ternyata memang berada di antara 3 dan 5. Karena kita menggunakan harga itu harga relatif ya. 3 ini kan harga relatif di negara B. 5 harga relatif di negara A. Kalau 4 berarti kan ada di sini. Berarti mungkin mereka akan berdagang dengan harga segitu. Sehingga apakah 36 pon dan 9 keju dan 36 pon keju dan 9 botol anggur itu akan dimungkinkan mereka berdagang? Jawabannya iya, karena kalau kita hitung 36 keju ini ya dihitung berdasarkan ukuran A, ya kan? Berapa nih nilai satu kejunya? 1/4. Ya. 1/4 kan lebih mahal dari 1/5 tadi. Ya, ya enggak? 1/4 itu 25 ya, 0,25 ya. Ini 0,2 kan lebih mahal. Jadi A bersedia. B akan bersedia membeli karena murah gitu. Ya. Masih lebih murah diproduksi. Dia beli dari A daripada dia produksi sendiri gitu. Tuh, jadi itulah alasannya kenapa mereka melakukan perdagangan dengan menggunakan masing-masing keunggulan komparatif.